menimbang bahwa KPU melaksanakan penelitian administrasi dan menetapkan keabsahan persyaratan pendaftaran partai politik peserta pemilu, melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 15 bulan sebelum hari pemungutan suara. Menimbang bahwa partai politik calon peserta pemilu yang lulus verifikasi ditetapkan sebagai peserta pemilu oleh KPU yang dilakukan dalam sidang pleno KPU dan hasil penetapan diumumkan oleh KPU. Menimbang bahwa majelis hakim memaparkan secara gamblang persyaratan partai politik peserta pemilu, memaparkan tahapan-tahapan dan jadwal pelaksanaan verifikasi faktual, memaparkan langkah-langkah pelaksanaan teknis verifikasi faktual adalah untuk memudahkan majelis hakim untuk menemukan dan menjawab dalil-dalil gugatan menggugat dan bantahan tergugat, yaitu dengan cara mencocokkan pelaksana faktual yang dilakukan oleh verifikator KPU provinsi, verifikator KPU kabupaten kota terhadap partai politik calon peserta pemilu dengan peraturan-peraturan. Apakah tindakan verifikator KPU provinsi dan verifikator KPU kabupaten kota yang menjadi landasan penerbitan surat keputusan objek sengketa entitas diterbitkan bertentangan dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di atas atau tidak. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan penggugat dan bantahan tergugat di atas, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan keberatan penggugat yang diajukan pada saat persidangan atas pemeriksaan saksi diajukan tergugat, yaitu saksi KPU provinsi dan KPU kabupaten kota dalam perkara ini. Menimbang bahwa mengenai keberatan penggugat atas diajukannya KPU provinsi dan KPU kabupaten kota sebagai saksi telah diputus dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan keberatan penggugat ditolak dengan alasan pertimbangan menurut pasal 88 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak melarang bawahan dari badan atau pejabat tata usaha negara untuk dijadikan sebagai saksi di dalam persidangan. Menimbang bahwa pemeriksaan sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara selain mencari kebenaran formil juga mencari kebenaran materi. Bila bawaan dari badan atau pejabat pemerintah sebagai pelaksana atas terbitnya surat keputusan tata usaha negara tidak dapat didengar sebagai saksi, maka tidak akan dimungkin akan mendapatkan suatu kebenaran materi. Menimbang bahwa selain daripada itu, apabila KPU provinsi dan KPU kabupaten kota memberikan keterangan tidak di bawah sumpah, maka keterangannya tersebut tidak lengkap untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara ini, dan majelis hakim akan terikat kepada prosedural administrasi yang dijadikan sebagai dasar penerbitan surat keputusan objek sengketa entitas. Menimbang bahwa perlakuan yang sama juga diterapkan kepada penggugat, yaitu menerima untuk didengar keterangan dari pengurus maupun anggota penggugat, sehingga dengan dasar itu majelis hakim menolak keberatan dari penggugat atas diajukannya KPU provinsi dan KPU kabupaten kota sebagai saksi dalam perkara ini. Menimbang bahwa dalil-dalil penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas akan dipertimbangkan satu persatu dalam perkara ini dengan catatan apabila dalil tersebut merupakan dalil menyangkut prosedur akan dipertimbangkan dalam bagian kelompok prosedur, dan dalil gugatan penggugat yang menyangkut substansi akan dipertimbangkan dalam kelompok pertimbangan substansi penerbitan surat keputusan objek sengketa entitas. Menimbang bahwa partai politik yang mendaftar untuk ikut serta sebagai calon peserta pemilu tahun 2014 sebanyak 34 partai politik. Setelah diseleksi kelengkapan administrasinya, KPU atau tergugat pada tanggal 28 Oktober tahun 2012 mengumumkan partai politik yang memenuhi syarat administratif sebanyak 18 partai politik. Sebagaimana yang telah dituangkan dalam berita acara nomor 53/PA/Romawi/2012 lampiran 1 dan 18 partai-partai yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dituangkan dalam lampiran 2. Menimbang bahwa dalam berita acara nomor 53/PA/Romawi/2012 lampiran 2 Romawi menyebutkan penggugat tidak memenuhi syarat administrasi untuk diikut sertakan sebagai partai politik dalam pemilihan umum 2014. Menimbang bahwa atas pengumuman hasil verifikasi administrasi tanggal 28 Oktober 2014 nomor 53/PA/Romawi/2012, pihak yang tidak memenuhi persyaratan administratif mengajukan keberatan kepada Bawaslu. Kemudian Bawaslu merekomendasikan kepada DKPP telah terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan verifikasi administrasi atas
rekomendasi tersebut DKPP mengeluarkan keputusan nomor 25/26/PKE/PKE/1 tanggal 26 November tahun 2012 yang menetapkan 18 partai politik yang tidak lulus dalam pengumuman 28 Oktober 2013 nomor 53/PA/2012 termasuk penggugat yang tidak memenuhi persyaratan administrasi untuk diikutsertakan dalam verifikasi faktual. Menimbang bahwa menurut debat majelis dengan terbitnya keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu nomor 25/26/PKPB/PKE/1 tanggal 26 November tahun 2012 yang menetapkan mengikutsertakan 18 partai politik termasuk penggugat, maka 18 partai politik secara administratif dianggap telah lulus memenuhi syarat verifikasi administrasi sehingga patut untuk diverifikasi ke tingkat faktual. Menimbang bahwa terhadap dalil penggugat yang menyatakan objek sengketa diterbitkan cacat hukum formal karena hasil verifikasi administrasi tidak dicantumkan dalam konsideran surat keputusan KPU nomor 05/KPTS/KPU tahun 2013 tanggal 8 Januari 2013, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut. Menimbang bahwa menurut pasal 16 ayat 6 peraturan KPU nomor 8 tahun 2012 tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota dalam hal partai politik memenuhi persyaratan administratif, KPU melaksanakan kegiatan A. Menyampaikan hasil verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu kepada KPU provinsi untuk dilakukan verifikasi faktual. B. Menyampaikan dokumen hasil verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu kepada KPU kabupaten kota melalui KPU provinsi untuk dilakukan verifikasi ke tingkat faktual. Menimbang bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas penggugat dalam pengumuman KPU hasil verifikasi administrasi tanggal 28 Oktober 2012 nomor 53/PA/Romawi/2012 menyatakan tidak memenuhi syarat administratif sebagai partai politik peserta pemilu tahun 2014. Akan tetapi dengan adanya keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu nomor 25/25/PKE/1 Romawi/2012 tanggal 26 November tahun 2012 yang menetapkan mengikutsertakan 18 partai politik termasuk penggugat untuk diikutsertakan verifikasi faktual, sehingga dengan demikian penggugat dianggap telah memenuhi atau lulus dari verifikasi administrasi. Menimbang bahwa objek sengketa yang dipermasalahkan penggugat dalam perkara ini adalah hasil dari pelaksanaan verifikasi faktual, sehingga konsideran mengenai verifikasi administrasi tidak perlu diulang lagi dalam mempertimbangkan keputusan objek sengketa elitis. Menimbang bahwa terhadap dalil penggugat yang menyatakan verifikasi administrasi yang diumumkan pada tanggal 28 Oktober tahun 2012 tidak sah atau tidak cacat hukum, dilaksanakan tergugat tanpa dasar hukum melewati waktu yang ditetapkan, seharusnya pengumuman tersebut dilakukan antara tanggal 25 sampai dengan 23 sampai dengan 25 Oktober tahun 2012. Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut. Menimbang bahwa mengenai dalil penggugat di atas telah berlalu dan telah diuji Bawaslu dan DKPP tanggal 26 November tahun 2012 nomor 25/26/PKE/PKE/1 Romawi/2012. Hal ini terbukti dengan adanya keputusan DKPP nomor 25/26/PKPP/PKE/1 Romawi/2012 yang mengikut sertakan penggugat ke tingkat verifikasi faktual sebagai calon peserta pemilu, sehingga oleh sebab itu dalil tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam perkara ini. Menimbang bahwa terhadap dalil penggugat yang menyatakan dasar hukum pengumuman verifikasi administrasi tanggal 28 Oktober 2012 nomor 53/PA/Romawi/2012 dengan dasari peraturan KPU nomor 14 tahun 2012 dan peraturan KPU nomor 15 tahun 2012 yang baru diundangkan tanggal 31 Desember 2012, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut. Menimbang bahwa menurut pasal 5 ayat 1 dan nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik menyatakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetakan yang merupakan alat bukti hukum yang sah. Menimbang bahwa saksi ahli yang diajukan penggugat yang bernama Sampai Hotlan Storus menerangkan setelah
saksi ahli meneliti melalui elektronik atas permintaan dari penggugat tentang tanggal pengundangan peraturan KPU nomor 14 tahun 2012 dan nomor 15 tahun 2012. Saksi menilai peraturan tersebut diundangkan dalam berita lembaran negara pada tanggal 31 Oktober tahun 2012. Menimbang bahwa keterangan ahli tersebut tidak diikuti dengan hasil cetak dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 1 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008, sehingga dengan demikian keterangan saksi ahli tersebut dipandang tidak dapat membuktikan pengundangan peraturan KPU nomor 15 tahun 2012 dan pengundangan peraturan KPU nomor 15 tahun 2012 dilakukan pada tanggal 31 Oktober tahun 2012. Oleh karena keterangan tersebut haruslah dikesampingkan. Menimbang bahwa setelah memperhatikan tanggal penetapan dan pengundangan peraturan KPU nomor 14 tahun 2012 dan peraturan KPU nomor 15 tahun 2012, majelis hakim melihat peraturan KPU di atas masing-masing ditetapkan tanggal 25 Oktober tahun 2012 oleh Ketua KPU bernama Husni Kamil Manik dan diundangkan dalam berita negara RI tahun 2012 nomor 1048A dan nomor 1048B pada tanggal 25 Oktober 2012 tertanda tangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 25 Oktober 2012. Menimbang bahwa berdasarkan alasan di atas dengan demikian dalil penggugat tersebut memandang tidak terbukti karena haruslah dikesampingkan. Menimbang bahwa terhadap dalil penggugat yang menyatakan objek sengketa diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena tidak melaksanakan verifikasi keanggotaan partai politik pada tahap administrasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut. Menimbang bahwa mengenai dalil penggugat ini tidak perlu dipertimbangkan lagi karena dalil tersebut telah diuji Bawaslu dan DKPP tanggal 2 November tahun 2012 nomor 25 garing data 26 garing DKPP garis datar PKI garis datar 1 Romawi garing 2012, yaitu pada saat mengajukan keberatan terhadap pengumuman KPU tentang verifikasi administrasi tanggal 28 Oktober 2012 nomor 53 garing PA garis 10 Romawi garing 2012. Menimbang bahwa terhadap dalil penggugat yang menyatakan tergugat tidak melaksanakan verifikasi terhadap kepengurusan partai politik di tingkat kecamatan dan tidak melakukan verifikasi terhadap rekening bank, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut. Menimbang bahwa menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 persyaratan terhadap keanggotaan partai politik di tingkat kecamatan bersifat imperatif. Akan tetapi menurut majelis hakim meskipun hal itu tidak dilakukan bukan berarti memberati para partai politik calon peserta pemilu, melainkan dengan tidak menerapkan pelaksanaan verifikasi untuk tingkat kecamatan justru meringankan bagi para partai politik calon peserta pemilu tahun 2014. Menimbang bahwa tidak diberlakukannya persyaratan verifikasi kepengurusan maupun keanggotaan suatu partai politik di tingkat kecamatan dan perlakuan tersebut dilakukan untuk semua partai politik calon peserta pemilu, hal ini dipandang memberikan suatu perlakuan yang sama, equal treatment terhadap seluruh partai politik calon peserta pemilu tahun 2014. Menurut majelis hakim, tindakan tergugat yang tidak menerapkan verifikasi sampai di tingkat kecamatan tidak dapat dikualifikasi sebagai melanggar peraturan persyaratan yang dimaksud dalam pasal 8 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2012. Menimbang bahwa terhadap dalil penggugat yang menyatakan tergugat tidak melaksanakan verifikasi faktual dengan cara mendatangi ke alamat masing-masing sesuai dengan kartu tanda anggota KTA, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut. Menimbang bahwa menurut petunjuk teknis surat edaran KPU nomor 481 garing KPU garing 10 Romawi garing 2012 tanggal 4 Oktober 2012 sebagaimana diuraikan di atas menyebutkan prosedur garing mekanisme verifikasi faktual dengan cara bertemu secara langsung dengan anggota partai politik. Verifikator mencocokkan daftar nama anggota partai politik hasil pengambilan garing pencuplikan sampel fotokopi KTA dan KTA asli. Apabila tidak dapat menunjukkan KTA, maka anggota partai politik yang bersangkutan dapat menunjukkan identitas diri berupa KTP atau KK. Apabila terdapat kesesuaian antara fotokopi KTA dengan KTP atau KK dan anggota partai politik yang bersangkutan menyatakan sebagai anggota partai politik, maka keanggotanya dinyatakan memenuhi syarat. Menimbang bahwa selain daripada itu dalil penggugat yang menyatakan tergugat tidak melaksanakan verifikasi faktual dengan cara mendatangi ke alamat masing-masing sesuai dengan kartu tanda anggota KTA,
tidak didukung dengan keterangan saksi-saksi sehingga dipandang dalil tersebut tidak terbukti karena mana haruslah dikesampingkan. Menimbang bahwa selanjutnya terhadap dalil penggugat yang menyatakan tergugat tidak melakukan verifikasi faktual terhadap 16 anggota partai politik yang dinyatakan lulus verifikasi administrasi pada tanggal 28 Oktober 2012, akan tetapi meskipun tidak dilaksanakan, jumlah anggota satu partai kurang dari 1.000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk di kabupaten kota yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai partai politik sebagai peserta pemilu. Hal ini bertentangan dengan pasal 8 ayat 2 huruf F Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut. Menimbang bahwa terhadap dalil penggugat di atas tidak didukung dengan bukti-bukti yang valid maupun keterangan saksi-saksi sehingga dalil tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini. Menimbang bahwa terhadap dalil penggugat yang menyatakan tergugat bertindak diskriminatif terhadap pelaksanaan verifikasi faktual bagi 16 partai politik yang dinyatakan lulus administrasi dengan verifikasi faktual bagi 18 partai politik yang mengikuti verifikasi faktual versi keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP nomor 25 garis 26 garing DKPP garis datar PE garis datar 1 Mei garing 2012 tanggal 27 November tahun 2012. Diskriminasi tersebut berikut. Diskriminasi tersebut antara bagi 16 partai politik yang lulus verifikasi administrasi dan bagi 18 partai politik fase keputusan DKPP. 1. Berlaku peraturan KPU nomor 14 tahun 2012 versi tanpa 20 pasal. Bagi 18 partai politik fase DKPP berlaku peraturan KPU nomor 14 tahun 2014 versi yang memuat 20 pasal. 2. Peraturan pelaksana peraturan KPU nomor 14 2012 versi tanpa 20 pasal memberlakukan surat edaran nomor 588 KPU garis miring 10 garis miring 12 dan untuk bagi 18 partai politik fase keputusan DKPP peraturan pelaksana KPU nomor 14 tahun 2012 versi 20 pasal memberlakukan surat edaran nomor 681 KPU garis miring 12 2012. 3. Perbedaan ketiga, tidak mewajibkan verifikasi faktual keanggotaan partai dengan tanpa tatap muka. Bagi yang 18 partai mewajibkan verifikasi faktual keanggotaan partai dengan tatap muka. Perbedaan keempat, surat KPU nomor 588 KPU 10 2012 butir 9 memuat larangan bagi KPU untuk menarik dan menyampaikan kesimpulan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Untuk 18 partai tidak memuat larangan bagi KPU untuk menarik kesimpulan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut. Menimbang bahwa setelah majelis hakim memperhatikan peraturan KPU nomor 14 tahun 2012 yang diajukan tergugat sebagai bukti, ternyata tidak ditemukan ada peraturan KPU nomor 14 tahun 2012 versi 19 pasal. Yang ada adalah peraturan KPU nomor 14 tahun 2012 yang memuat 20 pasal. Menimbang bahwa setelah diperhatikan lebih lanjut tanggal penetapan peraturan KPU nomor 14 tahun 2012 ditetapkan tanggal 25 Oktober 2012 dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 1048A oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 25 Oktober 2012 sehingga tidak ditemukan ada dua versi peraturan KPU nomor 14 tahun 2012. Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian dalil gugatan tersebut haruslah ditolak. Menimbang bahwa menurut surat edaran KPU nomor 588 KPU 11 2012 tanggal 2 November 2012
yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi dan Ketua KPU Kabupaten Kota di seluruh Indonesia sehubungan dengan pelaksanaan verifikasi faktual, kelengkapan persyaratan politik calon peserta pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota tahun 2014, KPU disampaikan beberapa hal yang isinya selengkapnya sebagai berikut. Mengenai isi surat edaran nomor 588 dianggap dibacakan. Menimbang bahwa surat KPU nomor 681 KPU /12/2012 tanggal 3 November 2013 pada pokoknya menyatakan berkenaan dengan pelaksanaan verifikasi faktual kelengkapan syarat partai politik calon peserta pemilu anggota DPR, DPR Provinsi, DPRD Kabupaten Kota tahun 2014 disampaikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota dengan beberapa hal isi lengkapnya juga dianggap dibacakan. Menimbang bahwa bila dibandingkan antara surat KPU nomor 588 KPU 11 Romawi tahun 2012 tanggal 2 November tahun 2012 dengan surat edaran KPU nomor 681 KPU 2012 tanggal 3 November 2012 akan terlihat sebagai berikut. Perbedaannya sebagai berikut. Surat edaran KPU nomor 558 KPU 9 Romawi 2012 adalah surat edaran nomor tersebut dibuat sebagai petunjuk kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota untuk pelaksanaan lebih lanjut dari pengumuman KPU dalam berita acara nomor 53 BA dan 1 Romawi 2013 tanggal 28 Oktober 2012 tentang 16 partai politik yang menyatakan memenuhi syarat. Surat edaran KPU nomor 681 KPU 11 Romawi 2012 dibuat untuk pentahapan dan jadwal verifikasi pelaksanaan verifikasi faktual 18 partai politik yang disertakan untuk verifikasi berdasarkan keputusan Bawaslu berdasarkan keputusan DKPP nomor 25, 26 dan seterusnya. Perbedaan kedua adalah di jadwal verifikasi. Jadwal verifikasi faktual mengikuti jadwal verifikasi faktual bagi peraturan KPU nomor 15 tahun 2012. Sedangkan 18 partai yang versi DKPP jadwal verifikasi faktual adalah sebagaimana dalam lampiran surat edaran nomor 681 KPU 11 Romawi 2012. Perbedaan ketiga, untuk 16 partai politik, jadwal verifikasi faktual dari tanggal 30 Oktober sampai dengan 17 Desember 2012. Sedangkan jadwal untuk 18 partai politik versi DKPP, jadwal verifikasi faktualnya dilakukan dari tanggal 5 Desember sampai 28 Desember 2012. Perbedaan keempat, verifikasi faktual untuk 16 partai kepengurusan partai tidak mengharuskan menghadirkan pengurus dengan tatap muka. Verifikasi faktual untuk 18 partai kabupaten dengan kota dengan dilakukan dengan tatap muka. Persamaan antara kedua surat keputusan antara surat nomor 588 dengan 681. Tahap dan jadwal pelaksanaan verifikasi faktual sama-sama berpedoman kepada keputusan KPU nomor 14 tahun 2012 meskipun tidak secara tegas tertulis nomor surat edaran nomor 588 KPU 2012 akan tetapi tersirat di dalamnya pelaksanaan verifikasi faktual bagi 16 partai politik yang lolos administrasi tersebut. Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim, latar belakang perbedaan antara nomor 588 dan seterusnya dengan nomor 681 dan seterusnya
dilatar belakangi oleh adanya 2 tahap lolosnya para partai politik calon peserta pemilu dari verifikasi administrasi. Pertama, partai politik yang lolos verifikasi administrasi versi pengumuman KPU dalam berita acara tanggal 28 Oktober 2012, dan kedua, partai politik yang lolos verifikasi administrasi atau diikutsertakan berdasarkan versi keputusan DKPP tanggal 26 November 2012, menimbang bahwa karena tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu telah ditetapkan dalam peraturan KPU nomor 15 tahun 2012 dan juga dilatar belakangi kelolosan verifikasi administrasi partai politik tersebut di atas, sudah barang tentu akan menimbulkan perbedaan waktu antara 16 partai politik yang lolos verifikasi administrasi berdasarkan pengumuman KPU dalam berita acara tanggal 28 Oktober 2012 dengan 18 partai politik yang lolos versi administrasi pasca keputusan Bawaslu tanggal 26 November 2012, menimbang bahwa start dan berakhirnya pelaksanaan verifikasi faktual bagi 16 partai politik yang lolos berdasarkan pengumuman KPU tanggal 28 Oktober 2012 dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam peraturan KPU nomor 15 2012, yaitu dari tanggal 30 Oktober 2012 sampai dengan 17 Desember 2012. Sedang start dan berakhirnya verifikasi faktual bagi 18 partai politik yang diloloskan berdasarkan keputusan DKPP tanggal 28 Oktober, putusan DKPP nomor 2526 dan seterusnya mulai dari tanggal 5 Desember sampai dengan 28 Desember 2012, menimbang bahwa perbedaan waktu pelaksanaan verifikasi faktual di atas disebabkan 18 partai politik diikutsertakan lebih lanjut ke tingkat verifikasi faktual, yaitu setelah tanggal keputusan Bawaslu tanggal 26 November 2012 yang dalam lampiran surat edaran nomor 681 menetapkan jadwal pelaksanaan verifikasi dimulai dari tanggal 5 Desember sampai 28 Desember 2012, menimbang bahwa mengenai tahapan-tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu telah ditata sedemikian rupa sehingga jadwal tersebut tidak boleh meleset. Apabila waktunya meleset atau molor, maka akan mempengaruhi tahapan penyelenggaraan pemilu selanjutnya. Menimbang bahwa mengenai pelaksanaan tahapan dan jadwal pelaksanaan verifikasi terhadap 18 partai politik di atas telah diperpanjang, sebab menurut peraturan KPU nomor 15 tahun 2012, jadwal verifikasi faktual seharusnya dari tanggal 30 Oktober 2012 sampai dengan 17 Desember 2012. Akan tetapi khusus untuk 18 partai politik sesuai dengan lampiran surat nomor 681 menetapkan jadwal pelaksanaan verifikasi dimulai dari tanggal 5 Desember sampai dengan 28 Desember 2012. Menimbang bahwa penambahan atau perpanjangan waktu yang diberikan kepada 18 partai politik versi keputusan DKPP tanggal 26 November 2012 sangat beralasan, sebab apabila tidak diperpanjang waktu berdasarkan surat nomor 681, maka verifikasi faktual akan berakhir sesuai dengan peraturan KPU nomor 15 tahun 2012 pada tanggal 17 Desember 2012. Penambahan waktu yang diberikan tersebut menurut hemat majelis sangat pantas dan wajar, meskipun 18 partai politik yang dinyatakan lolos administrasi versi keputusan DKPP menganggap tenggang waktu verifikasi faktual tersebut masih terlampau singkat atau sempit. Menimbang bahwa oleh karena tahapan dan jadwal penyelenggara pemilu telah dijadwalkan dengan baik, tentunya jadwal tersebut akan mengikat bagi seluruh penyelenggara pemilu dan partai politik peserta pemilu dan pihak-pihak lain pemangku kepentingan. Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, perbedaan-perbedaan tersebut bukanlah disebabkan diskriminasi, melainkan perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan waktu lolosnya penilaian terhadap partai politik calon peserta pemilu antara yang lolos berdasarkan pengumuman KPU dalam berita acara tanggal 28 Oktober 2012 dengan partai politik yang lolos versi
verifikasi administrasi versi keputusan DKPP tanggal 6 November 2012 menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian dalil gugatan tersebut haruslah ditolak. Menimbang bahwa terhadap dalil penggugat yang menyatakan tidak ada standarisasi kelulusan verifikasi faktual, majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut. Menimbang bahwa dalil penggugat tersebut tidak beralasan, sebab dalam pasal 8 ayat 2 dan pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 telah menentukan standar secara limitatif persyaratan-persyaratan partai politik bagi partai politik peserta pemilu tahun 2014. Bagi yang memenuhi persyaratan tersebut ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu tahun 2014. Menimbang bahwa terhadap dalil penggugat yang menyatakan proses verifikasi faktual 10 partai politik yang memenuhi syarat verifikasi administrasi berdasarkan pengumuman KPU dalam berita acara tanggal 28 Oktober 2012 meskipun tidak sesuai dengan syarat keanggotaan karena jumlah anggotanya kurang dari 1.000 orang atau 1/1000 orang tetap dinyatakan lulus verifikasi faktual. Mengenai dalil ini majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut. Menimbang dalil penggugat di atas tidak didukung dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga dengan demikian dalil ini haruslah dikesampingkan. Menimbang bahwa terhadap dalil penggugat yang menyatakan peraturan pelaksanaan verifikasi semberau tidak jelas mulai berlakunya peraturan KPU nomor 14 tahun 2012 dan peraturan KPU nomor 15 tahun 2012 mulai terbit di Berita Negara pada tanggal 31 Oktober 2012 masing-masing nomor 1078 dan nomor 1079. Kemudian muncul dalam berita acara Berita Negara RI tanggal 25 Oktober 2012 masing-masing dengan nomor 1048A dan 1048B. Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut. Menimbang mengenai dalil penggugat di atas telah dipertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya. Peraturan KPU nomor 14 tahun 2012 ditetapkan KPU pada tanggal 25 Oktober 2012. Diundangkan dalam Berita Negara pada tanggal 25 Oktober 2012 nomor 1048A dan peraturan KPU nomor 15 tahun 2012 ditetapkan oleh KPU pada tanggal 25 Oktober 2012 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Berita Negara tanggal 25 Oktober 2012 nomor 1048B. Jadi tidak benar seperti yang didalilkan penggugat peraturan KPU nomor 14 tahun 2012 dan peraturan KPU nomor 15 tahun 2012 diundangkan dalam Berita Negara pada tanggal 31 Oktober 2012 nomor 1078 dan nomor 1079. Menimbang bahwa dengan dasar alasan pertimbangan di atas, dengan demikian dalil tersebut haruslah ditolak. Menimbang bahwa untuk selanjutnya terhadap dalil penggugat yang menyatakan Surat Edaran nomor 588 dan Surat Edaran nomor 681 mengabaikan petunjuk teknis yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran nomor 481. Majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut. Menimbang bahwa mengenai dalil ini juga telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya. Surat Edaran nomor 588 dan Surat Edaran nomor 681 saling mendukung dan melengkapi terhadap pelaksanaan petunjuk teknis yang ditetapkan dalam Surat Edaran nomor 481. Menimbang bahwa mengenai dalil gugatan selebihnya karena telah menyangkut substansi terhadap penerbitan surat keputusan objek sengketa litis, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan substansi penerbitan objek sengketa di bawah ini. Pertimbangan mengenai substansi penerbitan surat keputusan objek sengketa litis. Menimbang bahwa sebagai batu uji untuk menguji substansi penerbitan objek sengketa, selain memperhatikan peraturan perundang-undangan, juga memperhatikan azas-azas umum penyelenggara pemilu yang baik dan layak. Menimbang bahwa meskipun penyelenggaraan pemilu telah sesuai dengan tahapan dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, tentunya juga dalam pelaksanaannya berpedoman kepada asas-asas penyelenggaraan pemilu yang baik dan layak.
yaitu berpedoman kepada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, profesional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektif. Dengan perkata lain, meskipun telah mengikuti prosedur yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, tentunya tidak menyimpang dari asas-asas penyelenggaraan suatu pemilu yang selayaknya dan baik diikuti penyelenggara pemilu. Asas merupakan metanorma yang tingkatannya lebih tinggi dari norma, sehingga meskipun satu norma peraturan perundang-undangan telah diikuti, masih dapat diuji dengan batu uji asas-asas umum pemerintahan, asas-asas umum penyelenggaraan pemilu yang baik dan layak. Menimbang bahwa penerapan asas tersebut di atas tidak hanya berlaku untuk penyelenggara pemilu saja, tetapi menurut hemat majelis hakim berlaku juga terhadap partai politik peserta pemilu, Bawaslu provinsi, Panwaslu, pemangku pemilu, dan pemangku kepentingan lain serta masyarakat. Menimbang bahwa pengawasan dan pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta pemilu yang dilaksanakan KPU dilakukan oleh Bawaslu. Menimbang bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan Bawaslu atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta pemilu yang dilakukan oleh KPU dengan cara menyampaikan temuan kesengajaan atau kelalaian atau pelanggaran yang dilakukan oleh anggota KPU dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon peserta pemilu yang merugikan atau menguntungkan partai politik calon peserta pemilu, dan temuan Bawaslu wajib ditindaklanjuti oleh KPU. Menimbang bahwa penggugat dalam gugatannya tidak fokus mendalilkan gugatannya sesuai dengan alasan yang menjadikan penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu tahun 2012, sebagaimana disebutkan dalam surat keputusan objek sengketa indikis. Seharusnya penggugat mendalilkan di mana pelanggaran yang dilakukan oleh tergugat dalam pelaksanaan verifikasi faktual, sehingga penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TNS. Penggugat dalam gugatannya dominan hanya mempermasalahkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pemilu. Penggugat hanya menyebutkan kepengurusan DPW Provinsi Bali telah diserahkan penggugat kepada tergugat sebanyak 2 kali, yaitu surat keputusan nomor 54 SK DPN dan datar PSRI KU _6 Romawi _2011 dan SK nomor 49 SK DPN PSRI dan KU 4 Romawi 2012 diserahkan penggugat ke KPU Provinsi Bali pada tanggal 17 Desember 2012, akan tetapi ditolak dengan alasan penyerahan dokumen-dokumen di atas pukul 16 waktu setempat. 2. KPU Provinsi Aceh hanya memverifikasi 13 dari 18 DPC dengan alasan KPU hanya menerima 13 DPC dari pusat. 3. Hal yang sama juga terjadi di sejumlah DPC Provinsi Sulawesi Selatan. Menimbang bahwa untuk menguji prosedur dan substansi keberadaan surat keputusan objek sengketa indikis, majelis akan mengacu kepada persyaratan dan prosedur penetapan partai politik peserta pemilu sebagaimana ditetapkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 di atas. Kemudian dengan mencocokkan dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan memperhatikan dan menerapkan asas penyelenggaraan pemilu yang baik dan layak. Menimbang bahwa dalil gugatan penggugat yang menyatakan kepengurusan DPW Provinsi Bali telah diserahkan penggugat kepada tergugat sebanyak 2 kali, yaitu nomor 54 dan nomor 49 dan seterusnya, diserahkan penggugat kepada KPUD Provinsi Bali pada tanggal 17 Desember 2012, akan tetapi ditolak dengan alasan penyerahan dokumen di atas pukul 16 waktu setempat. 2. KPU Provinsi Aceh hanya memverifikasi 13 dari 18 DPC dengan alasan KPU hanya menerima 13 DPC dari pusat. Hal yang sama juga terjadi di sejumlah DPC Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini tidak didukung oleh satu bukti tertulis
bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi fakta yang menyaksikan tentang dalilnya tersebut. Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan penggugat tidak terbukti, maka surat keputusan KPU Jakarta nomor 05 KPTS KPU tahun 2013 tanggal 8 Januari 2013 tentang penetapan partai politik peserta pemilihan umum pemilu tahun 2014, di mana menurut diktum kedua Yunto diktum keempat Yunto lampiran 2 nomor urut 24 menyatakan penggugat tidak memenuhi syarat TMS menjadi peserta pemilihan umum tahun 2014 yang dikuatkan melalui putusan Bawaslu nomor 002 SP-2 Romawi 2013 adalah telah tepat dan benar. Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian dalil bantahan tergugat yang menyatakan surat keputusan objection indemnitas diterbitkan telah sesuai dengan peraturan penyelenggaraan pemilu dan tidak bertentangan dengan asas penyelenggaraan pemilu yang baik telah terbukti secara sah dan meyakinkan, karena mana dalil tersebut haruslah diterima. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dengan demikian seluruh dalil gugatan penggugat tidak terbukti, karena mana haruslah ditolak seluruhnya. Menimbang bahwa dengan ditolaknya gugatan penggugat, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini. Menimbang bahwa dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini, pengadilan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang dapat relevan sesuai dengan kewenangan hakim sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 106, 107 Undang-Undang Nomor 51 2009. Sepanjang mendukung dengan pertimbangan hukum tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain dengan pertimbangan ini. Sedangkan terhadap bukti-bukti lain yang tidak mendukung atas pertimbangan perkara quo tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini. Memperhatikan akan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2012 tentang tata cara penyelesaian sengketa tata usaha pemilu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, Junto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan pemilu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota Dewan DPRD, DPD, DPRD, Surat Keputusan KPU Nomor 11 KPU Tahun 2012 tanggal 8 Juni 2012, Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2012 tentang perubahan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2012 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggara pemilu anggota DPR, DPD tahun 2004, dan peraturan-peraturan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini. Mengadili, menolak gugatan penggugat seluruhnya, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp101.000. Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2013 oleh kami, Dr. Santar Sitorus SH.M. Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, HM Arif Nur 2 SH.MH dan Diri Andi Prastowo SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2013 oleh majelis hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Ali SH sebagai panitera pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri kuasa penggugat
dan kuasa tergugat. Jadi demikianlah putusan kami berdasarkan pasal 269 ayat mulai dari ayat 6 sampai 789 ini bagi pihak yang tidak puas masih dapat mengajukan upaya keberatan ke Mahkamah Agung Kasasi dalam tenggang waktu 7 hari sejak putusan ini, dan pernyataan kasasi bersamaan dalam Perma nomor 6 2012 bersamaan dengan memori kasasi, karena dalam waktu 7 hari harus sudah dikirim berkas ini ke Mahkamah Agung. Jadi tidak ada waktu lain di luar 7 hari itu mengajukan memori kasasinya. Dengan demikian, Majelis yang terhormat mohon izin untuk menyampaikan sesuatu. ya, Karena kami menilai bahwa majelis hakim ternyata telah meninggalkan keadilan di luar sana sebelum memasuki ruangan ini untuk membacakan putusan. Sementara kami datang ke pengadilan ini adalah untuk mencari keadilan, maka kami menyatakan akan mengajukan kasasi dan mohon dicatat oleh saudara Panitra. Dan kami juga mengharapkan semoga majelis hakim dalam keadaan sehat untuk selanjutnya dari sejak baca putusan ini. Terima kasih. kita harus beri satu, beri dua, boleh 11 bulan. Ya kan? Dengan demikian, pemeriksaan sengketa ini dinyatakan selesai dan ditutup. Hadirin diminta berdiri. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin persilakan duduk kembali.